upaya penyelamatan yang dilakukan GPCI seperti apa, Kang Jajang? Iya, jadi kita di GPCI dan juga GSF sudah menyiapkan beberapa skenario ketika di-intercept dibawa ke kapal. Setidaknya dari pengalaman yang sudah berjalan tahun sebelumnya dan yang kemarin, yang tahun sebelumnya itu setelah di kapal dibawa ke tanah Palestina yang dijajah di Asdod tadi, itu tahun lalu seperti itu. Yang terbaru yang di-intercept dari Barcelona itu diturunkan di kereta di Yunani. Jadi kami punya dua skenario. Pertama tadi dibawa ke Asdod. Nah di sini sudah ada tim legal internasional kita, kuasa hukum GSF yang ketika teman-teman relawan ini sebelum naik kapal sudah membuat surat kuasa ya. Ya, itu akan dibawa untuk dijadikan nanti kuasa hukumnya tim adalah yang ada di Palestina yang akan memproses pembebasan ketika sudah sampai di Asdod. Itu skenario pertama. Skenario kedua adalah ketika diturunkan di pulau terdekat dari perairan tersebut. Pertama di Siprus, kedua mungkin ke Kairo atau ke Yordan atau ke tadi dibawa ke Israel. Nah kami sudah menyiapkan juga tim-tim kami dan berkoordinasi dengan KBRI Indonesia yang ada di Kairo, yang ada di Jordan, di Ankara, di Istanbul, dan juga yang Siprus itu ke KBRI di Roma. Jadi dari pihak Kemenlu sudah terinformasikan dan sudah siap menyambut ya ketika dipulangkan oleh tentara Israel, baik yang nanti dibawa ke Asdod ya nanti akan diproses oleh tim legal kita maupun tadi yang diturunkan di pulau-pulau terdekat begitu. Alhamdulillah ya dengan bantuan dari tim legal kita yang adalah tadi kita dapat informasi pergerakan tim relawan sekarang posisi di mana. Terus kemudian sudah sampai mana proses perkembangan banding dengan pengadilan di sananya, bagaimana proses negosiasinya gitu. Kita pun dapat update di sana. Lalu komunikasi dengan pemerintah Indonesia pada saat itu seperti apa, Kang Jajang? Iya, kami dari GPCI ketika terjadi intercept, pertama 3 hal yang kita lakukan. Satu, menggalang dukungan diplomatik dengan jalur pemerintah ke Kemenlu, kita koordinasi ke MPR, DPR, kita juga audiensi, menggalang informasi ke MUI pun juga sama sebagai majelis ulama kita melakukan audiensi dan minta dukungan. Kemudian juga kita mengkondisikan pihak keluarga yang sebelumnya ketika sebelum intercept itu sudah dapat kabar ya, gimana kondisi update terus dapat ketika intercept kan sudah tidak ada komunikasi, sudah nggak ada update informasi sehingga kami dari Command Center dari GSF menyampaikan bagaimana kondisi terkini, apa yang sedang kami lakukan, upaya-upaya apa yang sudah berjalan, perkembangan apa yang sudah berjalan begitu. Nah itu kami sampaikan ke pihak-pihak keluarga. Kami juga menugaskan ke beberapa lembaga-lembaga NGO untuk menyiapkan psikolog mendampingi pihak keluarga supaya tetap tenang dan ya bisa terkondisikan. Nah yang terakhir kita tentu dengan berbagai macam media kita menggalang dukungan agar makin banyak masyarakat baik Indonesia maupun dunia ikut memberikan dukungan dan mengecam pada pemerintahan Israel. Itu yang sudah dilakukan. Dan alhamdulillah mulai ada kabar baik adalah ketika ada informasi Turki mengirimkan pesawat untuk menjemput relawan. Terus kemudian juga kabar baik berikutnya adalah nama-nama 9 WNI yang jadi relawan itu juga ada dalam daftar yang akan naik pesawat. Nah itu kita sudah mulai mendapat informasi yang semakin tenang. Dan di situ sudah mulai diupdate dari tim kuasa kami di sana bagaimana proses pemulangannya, bagaimana proses pemberangkatan dari penjara kemudian ke airport di sana dan bagaimana proses kepulangan lewat Turki ya. Nah kita memang masih belum yakin karena belum ada gambar apapun, belum ada foto gitu ya. Apakah betul memang betul, sudah enggak gitu. aman ya? Baru mendapatkan kabar itu ketika sudah mulai landing, turun, keluar dari pesawat. Nah itu kita udah mulai lihat satu persatu wajah WNI kita. Oh alhamdulillah sudah bisa terlihat masih dalam keadaan yang baik dan sehat waktu itu. Langsung kita kabarkan ke pihak keluarga dan alhamdulillah juga itu yang sudah berjalan begitu.